Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Dara Fitria Syarif. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitas harian aku ya teman-teman. Dan ini seperti biasa, setelah anak dan pak suami berangkat, kita langsung beraksi di rumah. Oh iya teman-teman, jadi ini tuh hari Senin. Insya Allah lagi puasa sunnah. Jadi tadi nggak ada sesi sarapan atau bekal-bekalan. Dapur juga ikut puasa nih sebentar, sedetik. Nanti sorean baru deh kita masak lagi. Dan ya beginilah kehidupan kita ya teman-teman. Sebagai ibu rumah tangga, setelah semua berangkat, kita langsung beraksi deh. Mulai dari nyapu, ngepel, beres-beres. Ya kalau dipikir-pikir kok ya itu lagi ya. Kayak playlist lagu favorit gitu. Tapi diputar terus tiap hari. Ya kadang suka kepikiran ya ampun rutinitas banget ya gitu. Tapi di sisi lain kita juga harus banyak bersyukur ya teman-teman. Karena nggak semua orang punya kesempatan menjalani peran ini. Jadi ibu rumah tangga itu bukan cuma di rumah ya, tapi luar biasa menurut aku. Ya kalau aku sendiri pernah ngerasain dua-duanya ya teman-teman. Jadi ibu rumah tangga dan juga jadi ibu pekerja juga aku udah pernah. Bangun pagi, siapin bekal. Belum kayak dulu tuh waktu aku kerja, anakku kan masih TK ya. Jadi kayak sambil nyuapin anak, sambil siapin buat diri sendiri gitu. Nah itu kan aku cuman anak satu ya, gimana kalau anaknya lebih dari satu gitu ya ampun. Sebelum kerja tuh nyiapin kakaknya, adiknya, Masya Allah. Benar-benar kejar-kejaran sama waktu. Pagi-pagi tuh pasti di rumah tuh dar-der-dor banget sih. Udah gitu belum perjuangannya kita di perjalanan menuju kantornya ya. Desek-desekan di kereta atau di Transjakarta gitu kan. Kebetulan dulu aku kerja di Jakarta. Jadi abis naik kereta tuh lanjut naik Transjakarta gitu, sama banget desek-desekannya. Belum lagi macetnya, ya ampun macet ibu kota. Sampai kantor kerjaan numpuk, pulang kantor perjuangan lagi, ya Allah. Sampai rumah udah capek banget. Tapi capeknya hilang ketika lihat anak yang udah nunggu di rumah. Duh jadi melau ingat dulu. Memang sih jadi ibu kantoran tuh banyak enaknya juga teman-teman, gak bisa dipungkiri ya. Kayak banyak teman ngobrol gitu. Jadi walaupun kerjaan numpuk tuh ada temen gitu, bisa ketawa-ketawa gitu. Pas istirahat kita bisa keluar kayak makan di mall gitu. Kalau aku ya. Terus kalau di rumah temennya ya sapu, pel, cucian. Makanya kadang rasa bosan itu lebih kerasa di rumah sih, karena kita banyak sendiri ya. Walaupun bisa sih kayak teleponan atau video call sama bestie gitu kan. Kadang-kadang juga kita bisa me time, keluar sebatas nongki gitu, hangout. Kalau nggak jalan-jalan gitu. Ya apapun yang bikin kita happy lah gitu ya teman-teman. Ya udah gitu kan, kalau di rumah tuh kita bisa istirahat kapan aja ya. Kayak aduh capek ya udah istirahat dulu, nonton dulu. Walaupun konsekuensinya ya kerjaan nggak beres-beres ya. Tapi balik lagi ya teman-teman, apapun peran kita, mau ibu rumah tangga atau ibu pekerja, dua-duanya sama-sama hebat. Sama-sama berjuang dengan caranya masing-masing. Kadang kita tuh suka lihat atau suka ngerasa hidup orang tuh lebih enak gitu ya dibandingin kita. Contohnya aja kayak, ih kamu mah enak kerja bla 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 gitu. Kamu mah enak di rumah aja bla 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 gitu kan. Padahal semua punya tantangan masing-masing ya. Ada capeknya, ada lelahnya, dan ada ujiannya masing-masing. Untuk ibu pekerja yang berjuang di luar rumah, membantu perekonomian suami, insya Allah juga bernilai ibadah. Dan untuk kita juga sebagai ibu rumah tangga yang bekerja di rumah, insya Allah juga sekecil apapun yang kita lakuin di rumah bernilai ibadah. Dan kita sama-sama lagi nabung pahala selagi apa yang kita kerjain itu lillahi ta'ala. Amin. Dan juga untuk ibu-ibu di luar sana yang bekerja, Masya Allah perjuangannya juga luar biasa. Apalagi kemarin kita dengar kabar duka ya teman-teman. Jujur sih aku sampai nangis gitu. Sedih banget dengan kejadian kecelakaan kereta api kemarin itu. Ada yang baru selesai cuti melahirkan, lagi bawa ASI gitu ya untuk anaknya. Tapi ternyata Allah punya rencana lain. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Aku turut berduka cita yang sedalam-dalamnya teman-teman.
Karena aku pun pernah ada di posisi itu ya, berjuang di luar, nahan capek, nahan rindu. Yang penting bisa cepat pulang gitu ketemu anak. Tapi ternyata ada yang pulangnya bukan ke rumah, tapi ke akhirat, ke Sang Maha Pencipta. Qadarullah ya teman-teman. Takdir memang gak ada yang tahu. Insya Allah para wanita-wanita hebat yang berjuang di luar sana, yang menjadi korban, semuanya husnul khotimah. Amin. Semoga kita semua juga diberikan akhir yang baik. Amin. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, kita kembali ke video ya. Jadi tadi tuh pagi aku sempat belanja online. Awalnya aku tuh cuman pengen beli yogurt Greek aja, karena aku pengen buka puasa nanti bikin salad. Dan request pas suami juga sih, katanya pengen mulai diet. Sebenarnya sih udah mulai diet dari lama, cuman berantakan gitu ya semaunya. Akhirnya ya udah, kebetulan hari ini puasa sunnah, kita bukanya pakai salad. Dan awalnya mau beli tadi ya, mau beli apa? Yogurt. Tapi pas aku scroll ada yogurt yang harganya lebih murah. Nah pas aku lihat tokonya, ternyata dari Segari nama tokonya. Dulu tuh aku pernah di endorse sama Segari itu. Jadi kita tuh kayak belanja sayuran online, nanti tuh sama dia dibeliin di pasar terdekat sesuai dengan alamat kita gitu. Nah ini tuh yogurtnya paling murah. Ya udahlah, akhirnya aku juga sekalian beli bahan-bahan yang lain yang aku perluin, karena tadi tuh aku si mamang tukang sayur tapi nggak ada gitu kayak si salad ini, salad apa sih namanya, lettuce ya, lettuce itu nggak ada. Akhirnya ya udah aku sekalian belanja di Segari itu, dan harganya juga lumayan murah sih teman-teman, banyak diskonnya, jadi sekalian aja. Nah ini tadi aku beli selada lettuce, terus juga aku beli apa tadi, timunnya, terus tomat, beli ubi cilembu dan lain-lain yang tadi teman-teman lihat ya. Nanti aku mau buat salad di akhir video ya teman-teman. Terus ini juga aku mau buat si ayamnya gitu. Ini tuh aku mau buat ayam panggang untuk topping salad. Ini aku pakai dada. Untuk ayamnya sih aku beli dari kemarin ya. Ini dari kulkas, udah dari beku udah aku cairin gitu, simpan di luar, dan ini udah nggak beku lagi. Duh, jadi bingung mau apa jadi pabalia teman-teman. Oke, jadi tuh aku habis apa sih namanya, potong-potongin ayam, kita marinasi karena aku mau buat ayam panggang. Nah gitu ya, maaf ya kalau belibet-libet ngomongnya. Ini aku marinasi pakai bumbu marinasi yang aku beli di Shopee juga. Ini tuh enak banget buat bikin ayam panggang atau bikin olahan ayam lah ya teman-teman, bisa cobain, nanti linknya aku simpen di description box. Nah ini tuh jadi kayak bumbu gitu, tapi nggak pedes ya, walaupun warnanya merah, dia tuh udah ada bawang putihnya, bawang merahnya, pokoknya udah gurih lah, udah enak gitu. Kita tinggal campurin aja. Ini aku pakai 2 sendok teh ya, pokoknya selera lah ya, seperti biasa teman-teman yang udah tahu aku nggak pernah ditakar-takar ya kalau untuk perbumbuan, sesuai dengan feeling aja. Nah ini udah dicampurin sama si ayamnya, terus ini aku tambahin yogurt. Teman-teman wajib coba, ini tuh rasanya enak sih ya Allah. Jadi anakku juga kayak ketagihan gitu, kayak bekal ayam panggang pakai bumbu marinasi dan pakai yogurt itu. Ini yogurtnya yang Greek ya teman-teman, yang rasanya plain atau tidak ada rasa. Nah ini kita campurin, terus kita marinasi sekitar beberapa jam. Kalau aku kan ini kan dari siang ya, di jam 10-an. Terus aku marinasi, masukin ke chiller, ke kulkas. Nanti sore pas mau persiapan buka puasa baru aku masak gitu. Jadi biar bumbunya tambah meresap. Gitu teman-teman, wajib cobain ya. Oke, kita marinasi ayamnya, simpan di kulkas sampai nanti persiapan untuk berbuka puasa. Dan udah selesai, alhamdulillah. Ya Allah, ini aku bisa me time teman-teman. Kalau me time itu setelah selesai kerjaan, rumah rapi, bersih tuh rasanya nikmat banget, iya gak sih?
Ya ampun, enak banget ini me time kayak gini. Dibandingin kita kayak setiap hari me time gitu, tanpa kerja, tanpa ada ngapa-ngapain, ya biasa aja rasanya ya, nggak nikmat gitu. Tapi kalau abis capek, me time tuh nikmat banget. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi sore ya. Ini aku mau istirahat dulu. Oke teman-teman, ini kita persiapan untuk berbuka puasa. Jadi ini jam 5 sore, anakku juga udah pulang. Tadi anakku pulang jam setengah 5 ya kalau hari Senin. Dan ini untuk buat saladnya ada timun, terus juga timun khusus salad ya. Terus juga ada salada lettuce ya, kalau nggak salah namanya ya. Terus juga ada telurnya 3 butir. Ini nanti aku mau rebus ya teman-teman. Jadi kita banyakin proteinnya biar kenyang gitu. Dan aku tambahin tomat juga. Sekarang kita rebus telurnya sampai matang. Terus juga persiapin atau cuci dulu sayurannya sampai bersih. Untuk cuci sayuran ini aku pakai baking soda teman-teman. Dia tuh kayak bisa ngebersihin sayuran dari pestisida. Kita bilas, udah dicuci kayak gini, kita bilas pakai air mengalir ya. Pokoknya untuk link-link pembelian teman-teman bisa cek aja di description box ya. Dan ini udah bersih, lanjut kita iris-irisin atau potong-potongin sayurannya. Oh ya, di sini juga aku bilas sama air mateng ya teman-teman sayurannya. Dan ini aku mau bikin ayam yang tadi atau panggang ayamnya. Nah ini si ayam tadi yang udah kita marinasi, kita keluarin dari kulkas, bisa langsung dipanggang. Untuk panggangnya ini aku pakai butter yang tadi aku beli sekalian ya teman-teman. Bisa juga pakai Blue Band ya teman-teman, bebas-bebas aja. Pakai minyak juga sih sebenarnya bisa, cuman lebih bagusnya sih pakai mentega ya, kalau nggak butter gitu. Oke, kita panggang ayamnya sampai mateng. Lanjut kita iris-irisin sayurannya ya. Nah ini mau langsung aku plating aja. Aku bikin 3 porsi ya untuk anak dan suami. Untuk magicomnya ini aku pindahin dulu karena dapurnya minimalis ya teman-teman, biar cukup. Nah ini untuk si timunnya, kita bikin 3 porsi. Kalau untuk anakku tetap makan nasi ya teman-teman, karena kan masih masa pertumbuhan juga, jadi nggak boleh diet gitu. Lagian kan makan sehat atau makan sayuran belum tentu diet ya, tapi untuk kesehatan gitu. Tapi karena masih masa pertumbuhan, jadi tetap makannya harus banyak, dasar emak-emak ya, nggak mau rugi. Jadi tetap gitu, kayak tambah nasi, terus juga tambah ayamnya, pokoknya ayamnya lebih banyak gitu karena masih masa pertumbuhan gitu. Mungkin untuk awal-awal ya, kalau untuk aku atau Pak suami gitu pasti lapar ya, kayak aduh apaan sih gitu puasa bukannya sama ini gitu kan, nggak kenyang. Awal-awal kayak gitu, tapi kalau udah kebiasaan si lambung atau ususnya tuh kayak terbiasa aja sih, walaupun makan tanpa nasi karena proteinnya banyak jadi cepat kenyangnya. Dan ini ayamnya aku tambahin lagi bumbu marinasinya biar lebih gurih ya teman-teman. Oh ya, disclaimer teman-teman, ini aku makan makanan kayak gini gak setiap hari ya. Tetap aja, kadang kalau lagi pengen makan gorengan gitu. Pokoknya kalau masak sendiri sih kayak apa yang aku pengen ya dimasak. Kalau lagi pengen makan gorengan ya makan gorengan gitu. Lagi pengen makan salad atau makan sehat gitu ya, terserah lah. Terserah diri sendiri ya. Dibilang diet juga enggak sih, ya pokoknya suka-suka aja teman-teman, yang penting jaga kesehatan ya. Nah ini udah selesai, ini enak banget. Nanti kita tambahin dressingnya. Oke lanjut ya, ini ada anakku lagi siapin minumnya karena tadi kita sudah menjadi tenaga kuli.
yang kerja seharian beres-beres pastinya capek, aus, jadi harus banyak minum, jangan sampai kekurangan cairan atau dehidrasi. Dan untuk dressingnya atau mayonesnya ini aku pakai yang wijen itu ya, pasti lupa namanya ya, pokoknya gitulah teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai akhir. Aku mohon maaf ya kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan gitu ya di video ini. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Sampai ketemu lagi di vlog aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.